Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Damar Permai Garden. Channel yang berisi mengenai seputar tanaman. Dan pada kesempatan kali ini masih tentang seputar tanaman. Dan pada video kali ini kita mau tunjukkan gimana caranya membuat peta, khususnya peta untuk tanaman-tanaman kita menggunakan aplikasi Google My Maps. Sebelum lanjut ke tata cara membuatnya, kita simak ilustrasi berikut ini. Kita coba membayangkan kita mempunyai perkebunan dalam skala luas dengan berbagai macam tanaman. Ilustrasinya seperti gambar berikut. Titik-titik ini menggambarkan jenis tanaman, di mana beda warna adalah beda jenisnya. Misalkan jenis A, tanaman jenis B, tanaman jenis C, jenis D, dan selanjutnya. Mungkin kita bisa mengingat jenis tanaman-tanaman tersebut berikut dengan letak-letaknya. Contohnya yang kami lingkarin. Namun bagaimana jikalau kita mempunyai perkebunan skala luas dan varietas atau jenisnya lumayan banyak? Akan sulit bagi kita untuk mengingat jenis dan tata letak tanaman tersebut. Atau mungkin ada pengunjung ataupun tamu di mana mereka ingin melihat atau mengenal jenis-jenis tanaman kita tanpa harus kita temani di setiap pohon atau tanaman yang mereka ingin kunjungi. Itu adalah salah satu ilustrasi di mana pentingnya kita membuat peta tata letak tanaman kita berikut penamaan tanaman kita. Dengan sedikit sentuhan teknologi, kita bisa mengolah perkebunan kita secara modern, dan ini sangat bermanfaat bagi kita. Oke, langsung kita mulai saja. Kita menggunakan saat ini pakai smartphone dulu ya. Langkah pertama, kita masuk ke Google terlebih dahulu. Kemudian kita ketik My Map. Setelah itu kita masuk, kemudian klik di Sign In. Yang ini ya. Nanti kita akan diarahkan masuk ke Google My Map, kemudian klik baris ketiga yang ada garis tanda 3, lalu klik buat peta baru. Kemudian Google Map akan mengarahkan posisi kita. Ini tanda biru kecil. Ini adalah merupakan salah satu ini adalah posisi kita ya, letaknya. Kita ubah peta dasar dulu. Nah, seperti ini supaya clear. Oke, kita kembali lagi. Tanda kecil warna biru adalah posisi kita. Saat ini adalah posisi saya, maksud saya. Dan ini adalah lokasi di tempat saya. Oke, kita mulai membuat titik. Nah, kebetulan di depan rumah saya itu ada pohon mangga. Nanti kita akan berikan tag dan kasih nama, berikan nama pohon mangga. Kita klik yang ada tanda peta, kemudian kita arahkan ke titik yang nantinya kita akan tuju. Nah, di sini ya. Lalu kemudian titik yang kita tuju tadi otomatis akan membuat spot di mana berisi tulisan titik 1 yang harus kita ganti dengan jenis tanaman yang ada. Dalam hal ini adalah mangga, karena di depan rumah saya ada mangga.
seperti ini, lalu kita simpan. Kalau semisal posisinya masih belum tepat, kita bisa geser sampai dengan posisinya benar-benar akurat. Ini sudah berisi yang paling atas, titik 1 kita ubah menjadi mangga, kemudian bawahnya itu otomatis sudah terbentuk titik koordinat. Titik pertama sudah selesai kita buat, kita lanjut untuk membuat titik yang lain. Kita coba buat titik satu lagi. Di sini ada tetangga saya, di depan rumahnya ada jambu air. Seperti di awal tadi, kita arahkan ke titik lokasi yang kita tuju, kemudian kita ganti namanya menjadi jambu air. Jadinya seperti ini. Bisa kita geser titiknya supaya lebih akurat, dan akhirnya jadi seperti ini. Metode penitikan itu bisa dilakukan apabila kita udah hafal titik berikut nama-nama varietas yang ingin kita buat peta. Namun jika emang kita masih belum hafal, kita bisa ke lokasi titik tanaman itu berada, dan kemudian dengan patokan posisi kita bisa melakukan tag atau mengambil titik koordinatnya. Di sini kami akan coba buat contoh, membuat beberapa titik lebih banyak lagi. Supaya durasinya nggak terlalu panjang, kami skip aja ya. Dan ini hasilnya. Ini contoh aja ya. Beberapa titik sudah kita lakukan. Kita periksa lagi. Ini adalah mangga yang pertama tadi. Pemeriksaannya tinggal diklik di bagian titik koordinatnya ya. Nanti dia akan muncul nama jenisnya berikut dengan titik koordinatnya. Kemudian kita bisa olah atau bisa lihat juga di legenda tabel bagian kiri. Ada beberapa macam jenis yang tadi kita tag. Nah, di bagian legenda ini ibaratnya itu sebagai sebuah pengaturan. Kita bisa atur. Nah, ini contohnya kita mau coba buat penamaan di masing-masing titik. Ikutin aja sesuai petunjuk di atas. Nah, ini udah muncul, tadinya blank, titik-titik tadi blank. Nah, ini kita buat nama untuk masing-masing titik, jadi dia muncul per titik, di atasnya adalah nama. Contohnya mangga, jambu air, kemudian alpukat, melengkeng, dan seterusnya. Jadi nanti akan terkesan titik berikut dengan nama jenis yang kita lakukan tagging. Lanjut lagi, kita mau coba buat kelompokkan berdasarkan warna ya. Klik lagi aja, lihat gaya. Nah, ini jadi masing-masing dalam satu jenis itu terkelompok dalam satu warna yang sama. Coba kita periksa. Nah, kita coba dekatkan lagi. Nah, ini legendanya kita klik, mangga warnanya hijau semua. Kemudian ada, nah ini jika ingin melakukan penamaan, kita harus benar-benar penulisannya harus sama ya. Itu jambu air terpisah dua, karena yang pertama adalah jambu air, A-nya itu pakai huruf besar, dan satu lagi itu A-nya masih menggunakan huruf kecil. Jadi terdeteksinya atau terbacanya tidak sama. Kita bisa edit. Ini mungkin ini nggak perlu kami edit ya. Kita lanjut aja di pemeriksaan. Jadi kalau legenda kita klik, jadi nanti yang di titik koordinatnya juga dia nanti akan muncul seperti itu ya. Pembuatan peta sudah selesai. Kita cek ulang aja. Ini otomatis nge-save di Google Drive kita. Dan bagaimana caranya kita bisa melakukan share kepada yang lain? Link di atas kita klik, kemudian di sini ada pilihan share. Kita bisa melakukan share ke beberapa aplikasi, bisa WhatsApp, biasanya sering adalah WhatsApp ya. Jadi kalau misal ada tamu atau mungkin pengunjung, kita share aja berdasarkan WhatsApp, atau
kita juga bisa mencetak by barcode. Nanti ketika diklik, orang lain akan ngeklik, itu sama posisinya nanti diarahkan seperti ini, cuman mereka tidak bisa edit. Cara buat petanya mudah bukan? Silahkan dicoba. Kembali lagi ke awal, dengan sedikit sentuhan teknologi kita bisa memanage perkebunan kita menjadi lebih modern. Sekian dari kami, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.